Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dan perkembangan kota. Kemarin kita telah membahas tentang desa, bagaimana di desa ciri-cirinya, strukturnya, dan kita sekarang akan membahas tentang kota atau perkotaan. Pengertian kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Otonomi Daerah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Istilah terkait pengertian kota yaitu: yang pertama, urban adalah suatu bentuk yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan yang modern. Yang kedua, city adalah pusat kota. Yang ketiga, town adalah kota kabupaten. Yang keempat, township adalah kota kecamatan. Selanjutnya, sifat-sifat kota. Yang pertama, hubungan sosial antar warga bersifat patembayan atau Gesellschaft. Yang kedua, adanya heterogenitas sosial. Yang ketiga, sikap hidup penduduk bersifat egois dan individualistik. Yang keempat, adanya segregasi keruangan, yaitu pemisahan yang dapat menimbulkan kelompok atau kompleks-kompleks tertentu. Yang kelima, norma-norma keragaman tidak begitu ketat. Yang keenam, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Selanjutnya, struktur penggunaan lahan kota. Yang pertama, teori konsentrik. Teori ini dikembangkan oleh E.W. Burgess pada tahun 1920. Pola penggunaan lahan kota memperlihatkan zona-zona konsentrik atau melingkar. Pusat dari zona tersebut merupakan inti kota, tempat paling ramai sebagai pusat kegiatan ekonomi. Semakin ke tepi, zona kegiatan ekonomi semakin sedikit. Sebaliknya, wilayah permukiman semakin banyak. Jadi, kota itu berada di titik tengah. Semakin ke tepi, maka semakin banyak permukimannya. Yang kedua, teori sektoral. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Pola penggunaan lahan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor. Jadi, berdasarkan gambar, pusat daerah kegiatan atau Central Business District atau CBD terletak di pusat kota. Namun, pola-pola penggunaan lahan lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue tar. Kota berada pada zona 1, yaitu yang berwarna hijau yang terletak di tengah-tengah juga. Sedangkan semakin ke tepi, zona 5 semakin ke ujung, itu adalah permukiman. Selanjutnya, teori inti berganda. Teori ini dikembangkan oleh C.D. Harris dan E.L. Ullman pada tahun 1949. Sebab dapat terjadi pada suatu kota
di mana terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Pola penggunaan lahan di kota tidaklah sederhana seperti yang dikemukakan oleh teori konsentrik dan teori sektoral. Pada teori ini, tempat-tempat yang berfungsi sebagai inti kota antara lain kompleks perindustrian, pelabuhan, dan jaringan jalan kereta api, kompleks perguruan tinggi, dan kota-kota kecil di sekitar kota besar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe apabila channel ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.